Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li bi amri wa ta'ali bi lisani wa farj bi qurbi wa nawwir qalbi wa haribi bi qulubi wal fahmi warzuqnil qur'ana wal ilma wal fahma ya qadil hajat. Akhirni bi anwa'il khairati fa innahu la qala wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Buat sedulur-sedulurku se-Nusantara, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan kami tim Bambu Wengger. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku se-Nusantara, kali ini alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan kami tim Bambu Wengger. Pak, insya Allah ini nanti saya akan mengkaji hakikat atau filosofi dari bambu dampit batang utama. Tapi sebelum saya kaji apa hakikat atau filosofi dari bambu dampit batang utama tersebut, terlebih dahulu kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat hidayah barokah pada kita semua, sehingga kita semua sedulur-sedulur semua masih dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pencerahan pada umatnya, sehingga kita semua meminta sama Allah supaya diberikan syafaat pertolongannya, yaitu mulai di dunia ini sampai di akhirat kelak, Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku, kali ini bagaimana ciri-ciri dari bambu dampit batang utama dengan bambu dampit yang prosesnya lewat sambung rasa. Oleh karena itu, di dalam kedua bambu pakem tersebut akan saya kasih penjelasan sekaligus contoh. Ini terlebih dahulu. Ini adalah bambu dampit batang utama. Jadi mulai dari bonggol bawah ini langsung tumbuh lagi menjadi satu, memecah menjadi dua. Ini namanya bambu dampit batang utama atau bambu dampit bonggol langsung. Terus yang kedua, ini adalah bambu dampit yang lewat proses dampit sambung rosok. Nah, ini juga menyerupai PL, tapi ini adalah sebenarnya ini seperti tumpang sari, tapi ini adalah proses dari sambung rosok. Nah, ini setelah memutar keluar tumpinya, ini seperti TS, ini juga keluar, terus ini naik sambung rosonya. Nah, ini terus tumbuh lagi, terus ini langsung lewat proses atas jerat. Nah, ini langsung melingkar di sini. Nah, ini terus memecah menjadi dua. Nah, ini namanya bambu dampit lewat proses sambung rosok. Makanya seperti kemarin yang sudah saya jelaskan, yaitu bambu dampit itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu prosesnya dampit lewat batang utama seperti yang besar ini, dan yang kedua adalah prosesnya dampit lewat proses sambung rosok ini, dan yang ketiga yaitu prosesnya dampit selendang mukti sambung rosok yang sudah saya wedar kemarin. Oke sedulur, tapi kali ini saya akan memedar
di antara salah satu bambu dampit, yaitu bambu dampit batang utama. Gini dulur, pada hakikatnya bambu dampit batang utama ini memiliki arti atau filosofi yang ada pada kehidupan kita, bahwa di dalam kehidupan manusia itu tidak lepas dari kedua orang tua. Oleh karena itu, kita harus tetap memegang teguh, mikul dur mendem jeru kepada kedua orang tua kita. Kita harus tetap merasa punya kekuatan di dalam jiwa kita, baik secara lahir maupun secara batin, karena kedua orang tua adalah bagian dari kehidupan kita. Kita tidak lepas dari kedua orang tua. Tapi di dalam bambu dampit batang utama ini memiliki sebuah cerita. Apa cerita dari sebuah bambu dampit batang utama tersebut? Karena bambu dampit batang utama tersebut yaitu menggambarkan sebuah cerita, yaitu pada kehidupan keluarga, yaitu yang ada kaitannya dengan seorang anak, terutama dalam kehidupan seorang anak. Oleh karena itu, di dalam kehidupan anak tersebut, meskipun mulai dari remaja sampai sudah menjadi keluarga, itu kalau masih di dalam proses kehidupan, itu masih menyatu dengan orang tua, itulah yang namanya bambu dampit batang utama. Maksudnya, di dalam keluarga, andaikan orang tua kita itu memiliki anak, entah itu 5 atau 4 atau 3 bahkan atau 2, misalkan punya anak 3 gitu aja, tapi yang 2 itu sudah berkeluarga, terus diajak sama suaminya atau istrinya, istilahnya yang kedua itu sudah rumah tangga sendiri, sudah pindah dari orang tua, sudah pindah dari kehidupan orang tua, terus tinggal yang terakhir, tinggal anak yang ragil, istilahnya yang terakhir. Meskipun yang terakhir itu tadi, yang ragil, anak ragil itu sudah berkeluarga, itulah yang menjadi bagian dari penyatuan dengan orang tua. Artinya di dalam keluarga tersebut yaitu masih tergantung pada orang tua, atau masih ikut dengan orang tua. Karena itu adalah suatu amanah. Andaikan di antara beberapa anak tersebut pergi semua dan orang tua ditinggalkan sendirian, tentulah di situ tidak ada yang namanya dampit batang utama. Adanya cuma satu batang. Karena ini menggambarkan bambu dampit batang utama, di situ adalah satu gambaran bahwa anak yang teragil atau yang keberapa, intinya di antara salah satu anak itu ada yang ikut, harus ada yang ikut dengan orang tua, supaya anak tersebut bisa menjaga kedua orang tua atau menjaga orang tua. Oleh karena itu, apabila anak sudah menjadi bagian kehidupan untuk merawat pada orang tua atau untuk merawat orang tua, tentulah di situ harus bisa diiringi dengan keselarasan dalam kehidupan. Artinya, kita sebagai anak yang ikut atau orang tua ikut dengan kita, itu setidaknya harus memiliki suatu kelarasan dalam kehidupan,
supaya orang tuanya ini bisa menjadi nyaman dalam kehidupan. Bahkan diri kita pun harus bisa nyaman dalam kehidupan. Setidaknya kita sebagai hamba, sebagai anak, harus punya belas kasihan, bisa memiliki rasa cinta kasih terhadap orang tua, memiliki jiwa yang besar, memiliki suatu kebanggaan pada diri kita bahwa kita bisa hidup dengan orang tua. Kita harus bangga. Jadi istilahnya mandiri dan tidaknya di dalam rumah tangga itu terletak pada suatu persoalan. Persoalannya apa? Kalau persoalannya di antara keluarga itu sudah mampu, dia sudah mampu, itu tidak menjadikan suatu persoalan. Tapi suatu keuntungan bagi keluarga kita, andaikan orang tua kita itu bisa ikut dengan diri kita. Lebih-lebih kita bisa merawat orang tua dengan setulus hati, dengan rasa kasih sayang, dengan rasa cinta kasih. Itulah yang akan menjadikan suatu kebanggaan pada setiap anak terhadap orang tuanya. Memang secara lahir dipandang secara umum, kita hidup ikut orang tua itu dipandang kurang mandiri katanya. Kata siapa? Itu adalah suatu anugerah. Selama kita bisa menyayangi orang tua, bisa menghargai orang tua, disitulah tertanam suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Baik di sisi manusia, juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih sangat mencintai kepada kedua orang tua. Andaikan orang tua kita yang satu sudah meninggal, misalkan tinggal orang tua perempuan atau orang tua laki, itu tidak bisa menjadikan suatu persoalan, karena itu sudah menjadi bagian dari tugas seorang anak pada orang tua. Oleh karena itu beruntunglah bagi si anak apabila orang tua tersebut ikut dengan kita, ikut dengan anak, selama anak itu mencintai, mengasihi terhadap orang tua. Itulah sebagai wasiat atau azimat seorang anak pada orang tuanya. Karena berkah yang tercurahkan kepada anaknya itu adalah buah dari doa orang tua kita. Oleh karena itu jangan sia-siakan orang tua kita. Meskipun kita di mata umat, di mata manusia yang lain istilahnya, terlihat kita itu hidup bersama orang tua, masih ada suatu ketergantungan dengan orang tua. Jangan berkecil hati, karena hanya Allah yang tahu akan jiwa kita. Selama jiwa kita itu merasa ikhlas, merasa cinta kasih pada orang tua, merasa nyaman, dan di situ ada keselarasan di dalam jiwa antara anak dengan orang tua, saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menjaga sikap satu sama lain, dan saling bisa menjaga suatu ucapan kepada orang tua, tidak menyakiti hatinya orang tua. Itulah suatu kebahagiaan anak. Itulah suatu kebanggaan anak pada orang tua. Dan orang tua pun akan menjadikan suatu nyaman ketika hidup dengan seorang anaknya. Oleh karena itu, sekali lagi jangan sia-siakan orang tua kita. Meskipun orang tua kita itu tidak memiliki apa-apa sekalipun, tapi tetap tebarkan suatu kebaikan pada kedua orang tua kita, karena orang tua kita adalah sebagai simbol kehidupan dalam jiwa kita. Atas beliau kita bisa hidup di dunia. Jodoh, rezeki, pati itu Allah yang berkuasa. Allah yang memberikan suatu kekuatan pada setiap hambanya. Tapi orang tua wajib mengarahkan anaknya supaya anaknya menjadi lebih baik dan lebih baik untuk kedepannya. Karena anak kalau tidak menuruti apa yang menjadi bagian dari bimbingan dari orang tuanya, tentulah anak tersebut akan merugi kelak di belakangnya.
Itulah kehidupan di dalam dunia. Oleh karena itu, kita sebagai anak lebih mencerna lebih dalam lagi arti sebuah kehidupan. Kita harus paham betul-betul dan harus bisa menyelaraskan hati, pikiran, dan jiwa kita kepada kedua orang tua kita. Dan ingatlah, orang tua tidak meminta apa-apa terhadap anaknya. Setiap orang tua tidak berharap apa-apa pada anaknya. Yang diharapkan adalah satu, anak menjadi jiwa yang berbudi luhur, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang bisa menyenangkan hatinya orang tua, meskipun tidak memberikan apa-apa. Tapi kalau anaknya berbicara itu selalu menyenangkan di dalam hati jiwanya orang tua, itulah harta yang paling berharga dari anak untuk orang tua. Oke sedulur, kiranya kajian dari Bambu Dampit Batang Utama ini cuma sampai di sini, tidak terlalu banyak, soalnya ini adalah antara hubungan anak dengan orang tua, itu murni. Intinya seorang anak ikut orang tua atau orang tua ikut anak, dan disitulah harus ada saling keselarasan dalam kehidupan. Berbahagialah buat anak-anak yang diikuti oleh orang tuanya, karena orang tua adalah sebagai mustika dalam kehidupan jiwanya untuk hidup di dunia sampai di akhirat. Jangan sia-siakan orang tua kita, karena orang tua kita adalah sebagai mutiara di dalam doa kita. Oke sedulur, kurang lebihnya sampai di sini dulu perjumpaan kali ini dengan ngaji deling ngandel ke pangiling, yaitu lewat sepotong bambu. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.